Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit mengenai aplikasi yang telah saya buat, yaitu sistem inventory gudang berbasis web dan SMS gateway. Oke, langsung saja kita buka aplikasi tersebut. Pertama kita jalankan dulu sumnya ya. Nah, lalu kita masuk ke web browser. Web browser di sini terserah web browser yang digunakan. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Oke. Ya, ini merupakan menu login dari aplikasi yang saya buat, yaitu di sini kita login saja menggunakan super admin. Nah, ini merupakan tampilan utama dari sistem inventory gudang. Oke, di sini pada tampilan utama di sini ada beberapa menu. Di sini ada data karyawan, data barang masuk, barang keluar, data pemakaian kabel. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan sistem gudang mengenai gudang TV kabel, yaitu mengenai pendataan barang apa saja yang digunakan, lalu berapa jenis kabel yang digunakan. Sebenarnya bukan hanya gudang TV kabel saja, kita bisa gunakan gudang lain, mengenai gudang spare part misalnya, atau gudang lain. Namun di sini saya lebih condong ke gudang TV kabel. Di sini ada menu SMS. Menu SMS di sini tujuannya misalnya kita ingin karena ini berbasis web dan SMS gateway, jadi kita bisa mengirimkan SMS ya. Misalnya kita ingin memberikan informasi kepada pimpinan atau penanggung jawab gudang mengenai stok gudang yang tersedia, barang yang tersedia. Lalu di sini SMS group, di sini SMS group itu yang broadcast, misalnya pimpinan atau penanggung jawab. Misalnya pimpinan itu ada bos dan juga ada direktur atau siapa yang kita ingin memberikan informasi tersebut mengenai stok gudang atau informasi gudang. Nah, di sini ada penanggung jawab, misalnya di dalam sebuah perusahaan tentu ada penanggung jawab di situ. Kita bisa langsung broadcast ke penanggung jawab. Lalu di sini ada pesan masuk, yaitu pesan keluar dan pesan terkirim. Nah, perbedaan pesan keluar dan pesan terkirim yaitu pada pesan keluar itu SMS yang gagal terkirim, artinya belum masuk. Sedangkan untuk pesan terkirim yaitu pesan yang sudah tersampaikan ke nomor tujuan. Di sini ada data kontak di sini yang kita bisa inputkan, yaitu seperti di menu SMS di sini, pesan SMS grup. Nah, jadi di sini kita pimpinan penanggung jawab ini data sesuai dengan data kontak yang kita sudah inputkan ya. Lalu di sini ada backup database. Nah, misalnya kita suatu waktu kehilangan database, kita perlu dan kita tidak tahu cara masuk dengan untuk backup database melalui localhost PHP admin, kita juga bisa backup di sini ya. Nah, lalu di sini ada menu ganti foto. Ini tambahan saya untuk mengenai logo yang ada di sistem ini. Nah, oke, kita mulai satu persatu dulu penjelasannya. Kita masuk ke data karyawan. Di sini merupakan tampilan dari data karyawan. Di sini ada karyawan telah diinputkan. Ini tampilannya. Nah, di sini ada menu tambah, ekspor data, cetak data pilihan, cetak, cari, detail, edit, hapus. Untuk tambah sendiri, kita misalnya ada data karyawan baru ya. Kemudian kita misalnya 048 nicknya misalnya saja. Untuk nama misalnya Andre. Untuk jenis kelamin laki-laki, divisi misalnya di sini teknisi, tanggal masuknya
ini cuma informasi tambahan. Misalnya kita ingin melihat sebuah data karyawan pribadi, data karyawan yang terdaftar di perusahaan, kita bisa inputkan di sini. Alamatnya misalnya Sorong, nomor telepon bisa dikosongkan saja. Status, nah di sini status aktif dan tidak aktif, maksudnya adalah karyawan tersebut dia masih bekerja atau tidak. Nah, untuk membedakan antara kalian masih bekerja dan tidak, ini statusnya ya, aktif. Karena kan kita tidak tahu dalam suatu perusahaan tuh bisa saja karyawannya ada karyawannya masuk dan keluar, namun ada historinya, kita butuh history. Nah di sini kita juga bisa sebagai informasi kita, tambahan kita yang mengenai history karyawan yang pernah bekerja di perusahaan. Di sini kita ingin menambahkan foto, misalnya kita ingin menambahkan foto dia ya. Nah kita misalkan saja foto sembarang ya, kita simpan. Jika kita tidak men-checklist maka dia tidak menyimpan foto tersebut ya, walaupun kita mengupload. Jadi kita perlu men-checklist foto tersebut, simpan. Nah di sini kebetulan mungkin saya belum mengatur dia ke data teratas. Harusnya kan dia diinputkan paling data terbaru diinputkan dia di bagian atas ya, namun di sini saya inputkan berdasarkan data yang pertama kali diinput, jadi dia akan masuk ke terakhir karena terakhir kita input. Nah nama Andre. Di sini ada beberapa tombol, misalnya ada detail, edit, hapus. Kita pertama kita akan di sini kan muncul hanya Andre teknisi aja, kita tidak tahu alamatnya, lalu biodata lengkap nanti kita inputkan. Nah di sini ada tombol detail, sini sangat membantu. Nah di sini akan menampilkan data Andre. Nah ini misalnya kalau dia memulai foto, kita munculkan fotonya di sini. Oke, ini tombol kembali. Nah, untuk menu edit sendiri, nah di sini kita bisa edit nama Andre tadi ya. Namun di sini karena kita primary key-nya adalah Nick, jadi biasanya tidak bisa dihapus sih. Biasanya kita tidak bisa hapus, maka tidak bisa diedit, tidak bisa edit, namun kita bisa hapus dulu baru kita inputkan baru. Nah di sini laki-laki kita bisa, misalnya kita aktif dijadikan dia tidak aktif, kita lihat. Nah misalnya, atau dia dirubah fotonya juga ya. Nah, kita lihat nama Andre tadi. Nah ini fotonya berubah, statusnya pun tidak aktif. Misalnya kita mencari, ya di sini ada juga kolom Andre untuk mencari, kolom pencarian ya. Nah di sini dia langsung mencari nama yang menggunakan kata Andre. Nah, di sini Andreas, dasarnya ada Andre juga, jadi dia langsung otomatis mencari ya. Oke. Untuk tombol hapus, kita coba hapus, ada Ayla ya. Untuk apakah tombol hapusnya bekerja? Nah ternyata data Ayla tersebut langsung terhapus. Untuk data ekspor data di sini kita akan mengirim data tersebut atau buat data tersebut dalam bentuk Excel ya. Kita coba save. Nah kita lihat data-datanya. Nah data tersebut lalu langsung dalam bentuk Excel ya. Di sini tanggalnya karena sebelumnya kita coba belum, masih inputan data yang belum mengisi tanggalnya, makanya di sini tanggalnya tidak muncul ya. Mungkin saat input tidak mengisi tanggal hingga, atau salah isi tanggal, jadi begini. Nah tadi kita nama Andre tadi kan kita input, nah sudah muncul kan. Oke, kita close saja. Untuk cetak data pilihan, di sini maksudnya cetak data pilihan ada cetak dan cetak pilihan. Ini maksudnya adalah ketika kita memilih cetak, dia akan berbentuk PDF ya filenya ya. Nah dia otomatis akan menampilkan seluruh data karyawan. Kita lihat di sini. Kita lihat data karyawan yang, nah, misalnya kita ingin mencetak hanya satu data karyawan saja, maka data yang kita pilih yaitu cetak data pilihan. Ya, di sini. Cetak data pilihan ya.
Nah, sini kita lihat, maka nama Zulkarnain saja, karena kita tadi pilihannya nama Zulkarnain ya, kita lihat tadi. Nah, otomatis data hanya Zulkarnain saja yang akan kita tercetak. Oke, next kita lalu ke data barang. Di sini data barang masih sama fungsinya, tambah, ekspor, cetak sesuai nama barang. Misalnya kita ingin mencetak data barang itu dengan stoknya satu barang yang atau stoknya, kita misalnya kita lihat. Nah, akan munculkan hanya satu barang. Jika kita memilih cetak full, ya muncul seperti data karyawan tadi, akan muncul seluruh datanya. Untuk pencarian masih sama dengan nama barang, detail. Untuk di sini ada menu SMS. SMS sendiri, ketika kita mengklik menu SMS, dia akan otomatis mengirim data mengenai jumlah stok dari barang tersebut. Misalnya kapasitor 24K, stoknya 10, satuannya apa. Misalnya gini, kita ingin memberitahukan bahwa kepada pimpinan atau penanggung jawab bahwa stok dari kapasitor ini 10. Kita ingin memberikan informasi ke pimpinan ya. Jadi kita tidak perlu ketik secara manual lagi, kita tinggal SMS. Nah, otomatis dia akan mengirim. Kita lihat di sini, karena kebetulan saya tidak memasang modem, jadi dia tidak akan terkirim, tapi dia akan masuk ke pesan keluar. Kita lihat tadi, kapasitor stok barangnya 10 pieces. Nah, kita lihat kan, dia akan otomatis broadcast ke nomor-nomor yang ada di grup. Sebenarnya kita bisa atur sendiri siapa saja yang bisa menerima, tapi sini saya settingnya broadcast, jadi dia nomor sesuai dengan nomor-nomor yang kita inputkan, yaitu penanggung jawab, entah pimpinan, penanggung jawab. Oke, kita kembali ke data barang. Data barang juga di sini adalah stok, ada stok ya. Jadi ketika stok tersebut kurang dari, misalnya kita setting 3 atau berapa, dia akan muncul peringatan. Misalnya saja ya, oke, nanti saja kita coba lanjut dulu ke barang masuk ya. Kita lihat kapasitor K ya. Nah, di sini barang masuk itu mendata setiap barang yang masuk. Jika otomatis ada barang masuk, dia akan menambah jumlah dari barang yang ada di data barang ini, stok data barang sini. Kita misalkan saja kapasitor K ini. Kapasitor K kita inputkan nama petugas. Nah, siapa yang menerima barang tersebut ketika barang masuk? Kita di sini misalnya Andre, nama barangnya kapasitor K ya tadi. Tanggal berapa barang tersebut masuk? Jumlahnya berapa? Nah, di sini jumlahnya misalnya 5. Tadi kan kapasitor jumlahnya, stoknya kan 10. Kita misalkan saja masuknya 5 ya. Satuannya terserah ini satuannya apa, pieces atau apa, harga di sini untuk patokan saya sih, misalnya barang tersebut harganya berapa supaya informasi tambahan ya. Misalnya 250 lah. Bukti pembayaran jika ada, jika tidak kita tidak perlu upload. Di sini misalnya saya ingin upload bukti pembayarannya. Nah, ini saya bilang tadi, kalau ini kita sudah atur, jadi data terakhir yang kita input dia akan otomatis muncul pertama ya. Nah, ini kapasitor K, kita lihat detail. Oke, kita ke data barang. Kita ingat tadi kapasitor K itu sendiri punya stok 10 lah. Dia akan tertambah jadi 15 karena menambah dari data barang masuk. Kita secara otomatis ya. Nah, apa yang terjadi jika kita hapus? Oke, kita hapus. Harusnya dia kembali menjadi 10 ya, karena data tersebut misalnya salah, ternyata bukan kapasitor K yang masuk, jadi salah data tersebut. Nah, dia akan kembali ke 10. Begitu juga seterusnya, ketika kita edit jumlahnya, dia akan otomatis menambah. Jika misalnya kita salah input 5, harusnya 7, otomatis dia akan menambah di data stok barang ini. Nah, untuk data barang juga kita bisa melakukan data barang masuk juga, kita bisa mengirim SMS broadcast ya.
Misalnya jumlah barang yang masuk itu akan kita kirimkan, dia akan otomatis mengirim ke nomor-nomor pimpinan ataupun penanggung jawab ya. Nah, untuk cetak per tanggal sama sepertinya tadi, misalnya ada barang sehari itu ada barang apa yang masuk. Nah, kita bisa memilih ya, ingin mencetak per tanggal atau kita ingin cetak seluruh data barang. Namun kan tidak perlu, misalnya data barang itu masuk bulan kemarin, bulan sekarang, tidak mungkin kita mencetaknya seluruh data bulan kemarin, bulan sekarang, sedangkan kita hanya perlu bulan sekarang atau tanggal tertentu. Jadi kita bisa memilih di sini. Kita ke data barang keluar. Barang keluar sendiri prinsipnya sama dengan barang masuk. Misalnya kita langsung nama di sini, nama siapa yang menggunakan barang tersebut, capster K, tanggalnya misalnya tanggal sekarang, jumlahnya ya, tadi stoknya kan 10, kita pakai 7 lah. Nah, alamat yang dia pakai di mana, kebetulan ini adalah sistem gudang, jadi kita setiap alat yang dipakai itu didata, dia pakai di mana, alatnya apa, tanggalnya kapan. Jadi kita mendata alat dia menggunakan itu di mana ya. Kita misalkan saja di Jalan Mawar, keterangan. Nah, di sini ada foto, misalnya kita ingin menambah mapnya dia, misalnya peta mapnya dia, kita screenshot di Google Earth atau kita supaya untuk memperjelas, lalu kita upload juga, kita pilih. Nah, di sini karena saya belum screenshot, jadi saya coba dengan foto sembarang saya ya. Nah, nah ini ya, kita lihat di sini ada muncul peringatan ya. Nah, artinya tadi kan kita tahu bahwa jumlah kapasitor K ini 10 dan digunakan 7. Kita data barang. Nah, jadi 3. Di sini jika barang tersebut kurang dari 5, di sini saya menggunakan 5 misal terserah ya. Di sini saya contohkan saya 5. Jadi dia akan otomatis muncul peringatan. Jadi kita tidak perlu mengecek lagi stoknya nih ada berapa sih di gudang. Nah, untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi kekosongan stok ya. Tidak perlu kita cek lagi. Jadi ketika barang digunakan dan informasi ini barang tersebut kurang dari stok yang kita sudah tentukan, dia akan muncul peringatan. Jadi artinya kita perlu menambah stok barang tersebut. Nah, tanpa harus kita cek lagi ke gudang, stoknya berapa. Mempermudah sekali ya. Nah, untuk misalnya kita gantilah. Ternyata nama petugasnya bukan Andre, Rian. Lalu stok yang dipakai ternyata hanya 2. Nah, peringatannya akan hilang karena dia otomatis menambah ya tadi ya. Stoknya 10 tadi dikurangi 2 jadi 8. Oke. Untuk SMS juga sama, tetap dia akan kita klik SMS, dia akan otomatis mengirim. Oke, kita coba edit lagi tadi karena muncul peringatan. 7 aja ya. Nah, di sini ada peringatan ya. Jika kita ingin memberikan informasi bahwa Pak, kapasitor 22K ini akan mau habis, kita hanya perlu kirim pesan SMS, otomatis dia akan broadcast ke pimpinan bahwa kapasitor K ini stoknya tinggal sekian nih, mau habis. Nah, kita lihat di pesan keluar ya. Nah, kapasitor sisa stok 3 piece, harus melakukan penambahan stok, terima kasih. Nah, dia otomatis mengirim ke nomor pimpinan atau penanggung jawab. Jadi kita otomatis tidak perlu lapor secara tidak langsung kita lapor, tapi dari sistem. Jadi mereka langsung tahu, langsung pimpinan akan tahu. Jadi di sini pimpinan juga bisa memantau stok-stok di gudang ya. Mungkin ada terjadi kecurangan atau apa, dia akan bisa tahu dari informasi ini ya. Oke, ke data pemakaian kabel. Di sini pemakaian kabel hanya tambahan saja. Kebetulan kan sistem ini kan pada bidang TV kabel. Jadi setiap kabel itu diukur jumlah meter yang digunakan. Nah, untuk informasi tambahan, jadi di sini sama prinsipnya ya. Kabelnya apa, pakai di jenis kabelnya apa, di sini tanggalnya berapa. Nah,
misalnya dipakai sama siapa, kabelnya apa, jumlahnya berapa, 5 meter. Ini cuma informasi tambahan untuk untuk ini saja ya. Misalnya dia pakai berapa meter tak kabel untuk pendataan lah, tetap masih sama kayak pendataan. Simple. Ini tidak akan mengurangi stok ya, karena dia lebih ke hanya pendataan kabel, kecuali hitungan kabelnya itu per roll, baru kita masukkan tetap di barang masuk, tapi hanya per meter kita masukkan ke sini aja. Untuk SMS juga sama, misalnya kita ingin SMS bebas ya, misalnya SMS tidak, nomor HP-nya tuh tidak terdaftar di sistem kita ya, kita bisa ketikkan manual di sini juga. Nah, untuk pesan terkirim, nah ini pesan yang sudah terkirim, karena saya tidak memasang modem, jadi dia akan tetap masuk di pesan keluar. Nah, di sini otomatis ya, kita lihat tanggalnya. Nah, kita lihat pesan-pesan sebelumnya, tanggal 15 bulan 9, ini berarti pesan-pesan yang sebelumnya ya. Jadi pesan yang terbaru akan muncul yang pertama ya. Data kontak sama, kita bisa tambah data kontaknya, misalnya dia masuk ke pimpinan atau penanggung jawab. Nah, nama kontaknya siapa, nomor HP-nya berapa, ID bebas ya. Untuk kita coba cetak laporan barang masuk ya. Nah, ini merupakan tampilan ekspor barang masuk ya. Kita lihat harga, namanya apa, keterangan. Nah, misalnya kalau tidak cukup atau kertasnya, kita juga bisa pilihan lain, yaitu kita bisa ekspor datanya pakai Excel ya. Jika kita masih ingin mengatur apa untuk file yang dicetak, kita bisa atur, sini kita bisa cetak lewat Excel juga di sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai program sistem inventory gudang berbasis web dan SMS gateway. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.